Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 21 April 2022, berjudul Jauhilah Hawa Nafsu. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Jauhilah Hawa Nafsu, sebagai petunjuk bagi kita agar mau menuruti nasihat, dikarenakan nasihat itu adalah milik Tuhan, firman-Nya, sehingga kita lebih dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, cara dan maksud Paulus untuk jauhilah hawa nafsu, yaitu agar kita tetap setia dan sungguh-sungguh melakukan penurutan dalam segala perkara. Allah dalam hikmat-Nya telah menetapkan hukum-hukum alam untuk pengendalian yang benar atas pakaian kita, selera kita, dan hawa nafsu kita, dan Ia menginginkan kita menurut dalam tiap hal. Kedua, cara dan maksud Paulus untuk jauhilah hawa nafsu, yaitu agar kita jangan sampai merendahkan standar kita dengan menuruti hawa nafsu daging yang akan menjauhkan diri kita dari Allah. Orang yang menyalahgunakan organ tubuh untuk memuaskan selera penuh hawa nafsu dan hasrat yang merendahkan akan membawa kesaksian yang sama pada air mukanya. Ia telah menabur dengan menurutkan hawa nafsu daging, dan yang pasti ia akan menyadari konsekuensinya. Ia seperti makhluk buruan. Ia adalah budak bagi hawa nafsu, rantai yang tidak mau ia lepaskan. Dan pada akhirnya ia jauh dari Allah tanpa keyakinan, tanpa kemurahan, tanpa pengharapan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ketiga, cara dan maksud Paulus untuk jauhilah hawa nafsu, yaitu agar kita melatih hidup dengan teratur dalam hal makan dan minum, dan menjaga cara berpakaian sehari-hari, serta menjauhkan diri untuk gelojoh makan daging hewan, karena itu akan mengganggu kepekaan pikiran. Ketidakteraturan dalam makan dan minum, dan tak pantas berpakaian, merusak pikiran dan menodai hati, dan membawa sifat mulia dari jiwa ke dalam perbudakan hawa nafsu hewani. Penggunaannya membangkitkan kecenderungan hewani semakin bertambah dan menguatkan hawa nafsu hewani. Ketika kecenderungan hewani meningkat, kuasa intelektual dan moral berkurang. Penggunaan daging hewan mengganggu kepekaan pikiran. Keempat, cara dan maksud Paulus untuk jauhilah hawa nafsu, yaitu agar kita menjauhkan diri dan bahkan membuang segala makanan daging, karena kegelojohan makan daging akan melemahkan sifat dasar kerohanian dan moral kita. Kehidupan yang beriman bisa dengan baik diperoleh dan dipertahankan bila makanan daging dibuang. Karena diet daging merangsang aktivitas-aktivitas kuat yang cenderung penuh hawa nafsu dan melemahkan sifat dasar spiritual dan moral. Kelima, cara dan maksud Paulus untuk jauhilah hawa nafsu, yaitu agar kita menjauhkan diri dari makanan yang mengandung rempah-rempah. Karena darah akan menjadi panas, sehingga kekuatan moral dan intelektual kita dilemahkan. Rempah-rempah pada awalnya mengiritasi lapisan lambung yang lunak, namun akhirnya merusak kepekaan alamiah dari selaput yang halus ini. Darah jadi panas, kecenderungan hewani muncul, sementara kekuatan moral dan intelektual dilemahkan dan menjadi hamba nafsu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.